Pada video kali ini, kita akan belajar kembali terkait materi lanjutan masih di bentuk akar, di mana materinya sekarang adalah merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk lebih jauh, kita akan mengenal dulu apa itu merasionalkan. Jadi, merasionalkan bentuk akar itu mengubah bentuk bilangan irasional menjadi bentuk bilangan rasional atau sederhana, dengan cara mengalihkan pembilang maupun penyebutnya dengan pasangan bentuk sekawan. Nah, mungkin kalian bingung apa itu bilangan irasional dan rasional. Nah, ini definisinya. Bilangan irasional itu merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi. Jika kalian bagi, maka hasil baginya tidak akan pernah berhenti. Nah, itu adalah apa itu bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional sendiri jadi merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B, jadi A per B gitu misalkan, dengan syarat B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu adalah perbedaan antara bilangan irasional dan rasional. Kemudian dalam merasionalkan bentuk akar terdapat dua langkah atau dua cara. Yang pertama, perkalian dua akar yang sama. Kemudian yang kedua adalah perkalian akar sekawan. Bagaimana cara pengerjaannya atau konsep atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan merasionalkan bentuk akar, kita akan pelajari di video ini. Merasionalkan bentuk akar, di mana kita akan menyederhanakan bentuk akar pada penyebut bilangan pecahan dengan soal-soal pecahan bentuk akar. Di mana yang pertama pecahan bentuknya adalah A per akar B, kemudian ada A per B ditambah akar C, dan yang terakhir A per akar B ditambah akar C. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita akan merasionalkan bentuk pecahan A per akar B. Jadi ini bisa dirasionalkan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan dari akar penyebutnya. Contoh soalnya seperti ini. Rasionalkanlah bentuk akar 6 per akar 2. Jadi cara penyelesaiannya adalah kita tulis dulu soalnya 6 per akar 2. Ini cara merasionalkannya itu mengalihkan dengan penyebut akar sekawan. Jadi kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di situ akar 2, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan sama-sama akar 2. Jadi ini adalah bentuk mengalihkan bentuk sekawan dari akar penyebutnya. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan operasi perkalian pada bilangan pecahan. Itu waktu SD kalian telah diajarkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi bisa kita tulis 6 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. Ini mengingat kembali konsep perkalian bentuk akar pertemuan sebelumnya atau di video penjelasan video sebelumnya. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan. Kita kalikan dulu penyebutnya. Kita selesaikan yang di bawah dulu. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Selanjutnya kita sederhanakan, akar 4 itu adalah 2. Nah, setelah di sini, jika ada bilangan yang dapat dibagi atau disederhanakan, maka dahulukan hal tersebut. Jadi, yang bisa kita bagi di sini adalah 6 dengan 2. Kenapa? Kenapa tidak dengan akar 2? Karena yang kita perhatikan adalah bilangan yang tidak memiliki akar agar bisa disederhanakan. Bilangan akar bisa disederhanakan hanya dengan sesamanya atau sekawannya. Nah, jadi 6 dengan 2 ini bisa kita sederhanakan. Jadi 6 dengan 2 kita bagi, maka sisa 3. Selanjutnya kita kalikan. 3 kali akar 2 itu hasilnya sama dengan 3 akar 2. Nah, itu adalah bentuk rasional dari 6 per akar 2. Bentuk sederhananya adalah 3 akar 2. Baik, kita lanjut ke bentuk pecahan berikutnya. Nah, cara ini, jika kalian ketemu soal seperti ini, caranya itu
dengan cara mengalihkan juga bentuk sekawan dari akar penyebutnya. Jadi penyebutnya kita perhatikan, cuman nanti tandanya kita bedakan. Contohnya seperti ini. Rasionalkan bentuk akar 8/2 ditambah akar 2. Kita perhatikan penyebutnya. Jadi penyebutnya adalah yang di bawah 2 ditambah akar 2. Cara penyelesaiannya, kita tulis dulu soalnya. Nah, untuk pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar sekawannya, tetapi tandanya kita bedakan. Jadi di sini adalah 2 ditambah akar 2, maka kita cari bentuk sekawannya, tetapi tandanya kita bedakan. Jadi hasilnya menjadi 2 dikurangi akar 2/2 dikurangi akar 2. Nah, itu adalah bentuk sekawan akar penyebutnya, ya, dengan tanda yang atau tanda operasinya sudah kita cari bedanya. Tadinya tambah, maka sekawannya adalah kurang. Caranya sama, selanjutnya ini kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 8 kita kalikan nanti dengan 2 dikurangi akar 2, sedangkan yang di bawah 2 ditambah akar 2 kali 2 dikurangi akar 2. Kita selesaikan sama seperti yang sebelumnya, kita selesaikan dulu yang penyebutnya. Kita cari perkaliannya yang di bawah. Hasil perkaliannya itu sama dengan 4 ditambah, ya seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat jika ada akar yang sama atau nilai akar yang sama, maka bisa kita lakukan operasi pemjumlahan atau pengurangan. Di sana min 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 itu hasilnya adalah 0 atau habis ya, sehingga tersisa 4 ditambah negatif 2. 4 ditambah negatif 2 itu sama dengan 2. Nah, setelah ini kita lihat lagi bilangan yang dapat kita sederhanakan, yaitu 8 dengan 2. Kenapa itu? Karena 2 dikurangi akar 2 itu masih di dalam kurung. Jadi tidak memungkinkan kita membagi keduanya sekaligus. Jadi kita cari bilangan yang dapat disederhanakan. 8 dengan 2 ini bisa disederhanakan, maka kita dapat 4 dikali 2 dikurangi akar 2. Nah, setelah ini baru kita kalikan bilangannya. Jadi penggunaannya menggunakan sifat distributif. Jadi 4 kali 2, 4-nya juga akan mengalihkan akar 2. Pecahan bentuk berikutnya, A per akar B ditambah akar C. Bagaimana cara merasionalkannya? Sama dengan contoh sebelumnya. Jadi bisa dirasionalkan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Akan tetapi kita akan rubah tanda dari operasinya. Contohnya, rasionalkan bentuk akar 12 per akar 3 ditambah akar 2. Nah, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu soalnya. Kemudian kita lihat penyebutnya yang di bagian bawah. Kemudian kita cari akar sekawannya, akan tetapi kita rubah tanda operasinya. Berarti bisa kita tulis, pembilangnya nanti mengalihkan akar 3 dikurangi akar 2, penyebutnya akar 3 dikurangi akar 2. Nah, seperti itu bentuk sekawan dari akar penyebutnya. Kemudian perkaliannya sama dengan sebelumnya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita selesaikan dulu yang bagian bawah dulu ya, yang penyebutnya. Kita kalikan, maka kita akan dapat hasil 3 dikurangi 2. Setelah kalian kalikan, maka kalian akan dapat 3 dikurangi 2. Itu adalah hasil perkalian bentuk akar tersebut. Selanjutnya kita selesaikan juga penyebutnya. 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, karena penyebutnya adalah 1, jadi ketika 12 dibagi 1 ya, ini jika disederhanakan maka hasilnya tetap 12 ya, karena dibagi 1. Kemudian kita lakukan sifat distributif yang sebelumnya, kita kalikan 12 kali akar 3 dikurangi 12 dikali akar 2, sehingga hasilnya adalah 12 akar 3 dikurangi 12 akar 2. Nah, seperti itu. Sebagai catatan,
Jadi dalam merasionalkan bentuk akar, terutama jika penyebutnya bilangan pecahan dalam bentuk akar, di sini kalian akan berfokus untuk merubah atau menyederhanakan bentuk akar tersebut agar penyebutnya tidak ada bentuk akar lagi. Sehingga dalam merasionalkannya nanti kalian akan mengalihkan dengan bentuk sekawannya ataupun bentuk sekawan dari penyebutnya yang operasinya dirubah atau berbeda dengan bentuk soal. Ya, jadi fungsinya itu nanti kalian tujuannya adalah menghilangkan bentuk akar pada setiap penyebut bilangan bentuk akar jika bertemu soal merasionalkan bentuk akar pada penyebut bilangan pecahan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sekian pemaparan video berkaitan dengan merasionalkan bentuk akar. Sampai jumpa di video berikutnya.